Oke, kembali lagi di Mobile Programming bersama ITBST kembali ya. Hari ini kita akan di pertemuan 3 kita belajar tentang pindah-pindah activity atau aktivitinya lebih dari satu. Oke ya. Jadi codingan kemarin, nah jadi kalau kalian masih ingat kita belajar tentang menghitung luas persegi panjang. Bagi yang belum, silakan tonton video sebelumnya di materi 2. Jadi kalian belajar tentang activity. Jadi bagaimana kalian oh iya, ada beberapa yang, kirim pesan ke saya karena, "Bang, atau Kak, gininya belum ada, fontnya kurang gede." Kita gedein fontnya ya. Jadi ada di setting font, kita pakai, 15 mungkin, gede nggak ya? Lebih mendingan lebih gede, kita pakai 20 mungkin, jadi biar gede. Oke, ini kita kecilin, ya. Iya, cakep. Oke, jadi kita sudah, membesarkan fontnya. Oke, jadi kita akan, lanjut lagi di coding. Nah, sekarang kita buat project baru, file new project empty, terus next, kita pakai pin belajar pindah activity. Aplikasi pindah activity. Ya, oke ya. API-nya tetap API 19. Jadi kita kalau pakai yang lebih besar lagi dia akan kesulitan di running-nya atau dijalankannya. Oke ya, IP 19 kayaknya 98% device menggunakan IP 19. Jadi lebih aman kita dalam menjalankannya atau running-nya. Finish klik. Ya, seperti biasa dia akan scanning file index. Ntar saya update lagi yang ini. Oke, jadi kita sudah file new project. Ya, tadi kita sudah file new project. Ya, jadi kita tadi sudah ada di sini. Jadi silakan dipilih yang empty kembali ya, sama seperti di pertemuan satunya ya. Jadi kita sudah punya eh, sebuah main activity kembali dan activity main.xml. Nah, jadi seperti biasa kita materi dulu. Hmm, teks. Oke, saya ambil device saya. Dut, 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 dut. Hmm, 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 hmm. Jadi kita butuh yang disebut dengan kita ngedesain ya. Jadi ya, oke. Jadi sekarang yang kita akan rencanakan, nah, jadi kita pakai ini. Nah, kita punya misalkan 3 activity ya. Satu, terus yang sorry. Dua, kita ganti yang merah. Nah, ukurannya nggak sama, harusnya saya kopas aja ya. Kita pindahin. Set. Set. Oke, jadi ini activity 1, activity 2, activity 3. Oke ya, jadi kita sudah punya 3 activity. Nah, jadi nanti di activity 1 kita buat
tombol-tombol, ya. Jadi dia klik ini, pindah ke sini, oke, pindah ke sini. Nah, di sini juga ada tombol, klik ini, pindah ke sini. Terus yang ini, klik ini, pindah ke sini. Gitu ya. Jadi, sama kayak kalian misalkan punya, ini activity login. Kalau dia sukses login, dia punya activity dashboard atau home. Setelah dia klik, misalkan kalian mau buat sebuah e-commerce ya. Jadi, misalkan dari sini ada produk-produk. Jadi di sini ada produk, terus kemudian ada button detail. Nah, diklik detailnya, masuk ke activity 3 berisi gambar produk, isi detailnya. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi, oke, kita belajar, jadi untuk pindah activity ini, itu kita kenal namanya intent. Tulisan saya in intent ya. Jadi itu untuk berpindah-pindah activity. Oke, kita ke code lab. Oke. Oh ya, kalau activity itu dia punya daur hidup ya atau life cycle ya. Jadi sebelum ke sini kita jelasin tentang daur hidupnya dia. Jadi di sini sebenarnya di pertama kali jalankan itu, jadi si activity itu dia punya daur hidup. Jadi yang pertama dia akan, munculkan yaitu adalah on create. Terus kemudian nanti pada saat, aplikasi itu pindah ke activity lain, nah terus kemudian ada tombol back kan di sini biasanya, di sini ada tombol back, nah di sini home, nah ini ada back. Nah jadi saat dia dipindah ke activity back, nah dia akan masuk lagi ke activity yang pertama tadi. Jadi, logikanya adalah, eee, last in first out. Nah, gitu. Jadi, pada saat dia, eee, proses ke activity selanjutnya, dia start activity. Nah, dia juga akan memanggil method callback. Jadi dia akan bisa pada saat di back activity-nya, dia akan proses ke, on resume activity yang running. Jadi yang, running sekarang adalah ini, cuma yang di back-nya adalah si activity ini, activity satu. Nah, jadi yang activity satu ini dia statusnya, on pause. Nah, pada saat di-back lagi dia on resume lagi. Jadi dia akan kembali running lagi. Itu proses activity-nya. Jadi misalkan ada 2 activity nih, jadi dijalankan. Nah, pada saat pertama posisi running, si activity yang running itu dia on start ya. Jadi dia di posisi ada, on start. Nah, jadi dia posisinya di on start. Nah, jadi dia saat, eee, proses selanjutnya masuk ke dalam activity lain yang di sini ada on pause. Nah, terus kemudian baru back lagi, dia on resume lagi ya. Jadi, pertama kali dipanggil itu on start, setelah itu, on stop, baru masuk lagi ke on resume. Jadi, itu, pada saat kita menjalankan sebuah activity, dia juga akan menyimpan, activity terakhirnya atau saving, dia on pause-nya. Jadi kalau dia di-back, dia akan, resume kembali atau, memunculkan kembali. Makanya kalau kalian lihat di Android-nya itu, kalau kalian menekan tombol yang ada di sebelah Android-nya, misalkan kayak ada tombol di sini ya, di emulator. Nah, jadi ada tombol di jadi untuk menampilkan aplikasi-aplikasi yang kita buka. Nah, jadi fungsinya aplikasi yang kita buka itu dia langsung on resume saat kita pilih activity-nya. Jadi klik, dia akan masuk lagi sini. Kalau kita back,
Nah, jadi dia akan, masuk ke menu home. Tapi sebenarnya dia masih proses on pause. Jadi pada saat kita pilih lagi dia masih ada lagi. Nah, gitu. Kalau belum kita kill ya. Jadi kalau kita sudah kill atau close exit baru kita dia, benar-benar hilang dari aplikasi ya ini. Ya, jadi, pertama on create, terus kemudian activity running, terus kemudian kalau ada, activity yang jalan, eee, saya lihat kan. Nah, jadi, logikanya gini ya, jadi pertama activity satu ini dia on create atau on start. Jadi, setelah dia on create, dia jalankan on create, ada activity running. Nah, activity-nya satunya ini running, ternyata ada activity 2 diklik. Nah, jadi yang activity-nya ini, dia akan menyimpan, eee, activity terakhir. Jadi, dia menyimpannya di background. Jadi yang muncul misalkan adalah activity 2. Oke, terus kemudian setelah dia back lagi, baru dia on start lagi yang activity satu gitu. Nah, kalau dia sudah tidak ada activity yang ditampilkan, dia baru di-kill atau di, proses stopnya atau on destroy. Nah, itu ya, jadi, biasanya kita pakai yang on save instance. Jadi kita pakai, pada saat dia di background dia menjalankan apa. Misalkan kita saat login, di dalam login itu dia lagi ngecek di database. Nah, itu bisa pakai di saat, kita lagi saving, dia lagi ngecek di database. Nah, itu bisa kita pakai, gininya, logika atau algoritma sederhananya. Oke, sekarang kita pakai, intent. Mhm. Heeh, mmm. Oh iya, kalau kalian tertarik dengan, perkembangan Android yang lebih besar, itu kalian bisa masuk ke developerandroid.com. Jadi di sini kalian bisa masuk ke developerandroid.com. Jadi di sini tuh ada banyak dokumentasi yang bisa kalian pakai. Nah, jadi di sini misalkan build your first apps. Nah, jadi di sini dia menjelaskan tentang bagaimana eh, membuat aplikasi pertama. Jadi ada install, terus ada Android Studio, kita running, terus kemudian bagaimana kita run apps-nya. Nah, ini semua sudah ada di sini. Terus kemudian kita misalkan buat activity gimana sih? Nah, ini activity. Terus kemudian yang saya jelaskan tadi tentang activity life cycle. Nah, ini ada nih. Nah, jadi pertama launch, on create, on start, on resume, terus lagi gitu. Terus kemudian bagaimana proses dijalankannya sebuah activity. Jadi activity juga ada misalkan kita klik buka kamera. Nah, itu juga sebuah activity ya. Jadi atau call atau text atau message itu juga sebuah activity. Nah, kita akan coba membuat sebuah, ya seperti ini ya. Mhm, mhm, mhm. Oke, jadi kita akan memakai intent. Jadi atau, dia sebuah, action ya. Jadi kalau kita lihat di browsernya, kita cari intent, mmm, intent, overview. Intent is a message object can use to request an action from another application component.
Although intents facilitate communication between component in several ways, there are three fundamental use case. Ya, jadi kalau katanya, jadi dia intent ini adalah mekanisme action untuk berkomunikasi antar komponen aplikasi. Jadi kalau kalian entah komponen aplikasinya itu activity, terus kemudian kalau kalian eh, service, terus kemudian broadcast, nah itu bisa menggunakan si intent ini. Jadi misalkan kalian mau membuka atau memunculkan activity baru, nah, kalian panggil yang namanya intent. Atau kalian mau service, manggil intent. Broadcast juga kalian panggil intent lagi. Jadi di intent sendiri ada dua tipe, ada explicit intent, ada implicit. Nah, jadi ada dua tipe. Nah, yang X, nah jadi X itu adalah menjalankan komponen. Nah, jadi di ini kita baca ya. Jadi which application will satisfy the intent by supplying either then target as package name. Jadi dia di dalam satu package atau di dalam menggunakan kelas yang dituju. Jadi misalkan saya punya activity home, saat di ini klik atau activity login, saat login memenuhi dia akan masuk ke dashboard, atau dia saat ada store atau menu atau bahkan produk yang dipilih, dia akan masuk ke detail activity. Nah, itu kita menggunakan explicit activity ya. Nah, jadi bawaan yang kita punya dalam si package itu sendiri. Jadi ada activity-activity yang ada di dalam package kita. Jadi misalkan nanti kita punya activity ini kan baru satu nih. Jadi nanti kita punya banyak activity. Nah, pemanggilan activity-activity ini itu kita menggunakan si main tadi, si intent tadi. Nah, intentnya dengan menggunakan intent explicit. Oke, yang ininya belum berubah. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke ya. Jadi itu jadi di activity-activity ini kalian bisa buat activity-activity lain lagi ya. Oke. Jadi misalkan kita new activity gitu misalkan. Jadi kita bisa lakukan pemilihan di sini ya. Jadi, jadi di sini ada new activity. Kita tinggal pilih activity lagi. Oke. Jadi itu intent itu ya. Jadi nah kalau yang implisit, nah di webnya kita lihat lagi, di webnya si Android itu dia bilang bahwa si implicit ini adalah do not name a specific component atau komponen. Jadi dia kalau si implicit ini ya, model ini memungkinkan komponen ya merespon intent yang dijalankan. Contoh misalkan kita butuh kamera. Nah, dia punyanya si Android, atau kita butuh call, kita butuh kontak. Nah, itu kita pakai yang implisit. Jadi, nah kalau dia di dalam sistem, nah jadi for example if you want to show the user a location on map. Jadi peta itu dia ada di sistemnya Android sendiri ya. You can use an implicit intent to request that another capable app show a specific location on map. Jadi dia
Kenapa kita pakai implicit? Karena dia ada GPS di dalamnya. Jadi kita manggil di mana dia lokasi dia sekarang. Nah, kita pakai yang implicit intent. Tuh, oke ya. Jadi ini cara-cara pemanggilannya. Contohnya kita pakai Java. Terus kemudian ada beberapa kategori juga yang, nah ini contoh dari implementasinya. Jadi kalau di sini start activity, kirimin intent. Nah, itu contoh dari. Nah, kita akan membuat sebuah aplikasi sederhananya dengan menggunakan si intent tadi. Oke, kita ngedesain dulu. Nah, jadi kita punya 3 activity ya. Jadi yang pertama kita latihan yang X dulu ya. Jadi kita X dengan eksplisit dulu ya. Jadi buat kita buat button aja dulu ya. Kita ke coding. Di dalam coding ini kita split. Oke, jadi di sini kita seperti biasa kita pakai yang linear dulu ya. Jadi kita pakai yang linear dulu. Terus seperti biasa orientation vertikal. Oke, setelah itu kita pakai button, transparent, wrap content, terus teksnya pindah activity. Oke, terus kemudian ID BT pindah. Oke, terus ada button activity, match parent, wrap content, teksnya pindah im, implicit. Ini X ya, kita ganti aja pindah X. Jadi kita punya dua ini ya, ada yang implicit, ada yang explicit. ID. Oke. ID. BT pindah im. Yang ini kita pakai pindah X. Oke. Kita butuh activity yang kedua. Oh, ini belum. Iya. Jadi ini sudah 1, 2 button. Kita butuh activity baru lagi. Jadi file new activity, kita pilih yang empty activity ya. Empty activity. Nggak kelihatan dia. Oke, saya ulang lagi. Nggak mau muncul ya. Jadi ini ya, misalkan kita cancel dulu. Jadi harusnya dia di sini ya. Di example ini kita klik kanan. Muncul nggak dia?
klik kanan, new activity, empty activity. Apakah muncul? Oke, jadi sudah muncul ya, new. Terus kemudian dia di dalam jadi misalkan kita pindah ke activity main 2, kita ganti namanya. Explicit activity. Jadi itu ya, kita pindah yang ke X, kemudian Java sama, finish. Oke, nah kita punya explicit activity, main activity ya. Jadi itu kita punya dua activity yang kita akan jalankan. Jadi setelah button ini dipilih ya, jadi si button ini ya. Nah, ini buttonnya ini dipilih, dia pindah ke activity yang explicitnya. Oke, kita coding dulu ya. Kita coding di main activity-nya. Jadi kita punya button 2 ya. Button bt underscore pindah im, terus bt underscore pindah x. Oke, terus kemudian kita kenalkan bt pindah im dot set on set on click dengan find view by id dot id dot pt pindah im, pt pindah x sama dengan find add. Oke ya, ini x, baru kita dot set on click this, ini juga sama, pt pindah im dot set on click this. Oke, terus enter, implement on click. Jadi ini ya, jadi setelah kita pilih kita mau kemana kan gitu. Jadi setelah kita kenalkan semuanya, jadi ada variabel, jadi ada set on clicknya, kita pilih, terus kemudian kita sudah buat activity, jadi kita sudah punya activity yang kedua. Jadi kita pada saat klik pindah activity, dia akan masuk ke activity kedua ya. Jadi itu logika sederhananya kita. Nah, oke ya, jadi itu logikanya. Jadi ini kita pakai satu aja dulu. Oke ya, jadi kita pindah yang pakai yang X dulu. Nah, jadi saat yang di ini dipilih ya, jadi dia akan masuk ke ini. Jadi kita kasih teks saja lah. Kita desain dulu yang activity kedua kita. Kita ganti linear dulu. Terus kita orientation, kita pilih vertikal. Kita pakai text view ya satu. Ini activity kedua. Oke ya, jadi itu activity keduanya. Ya, jadi nanti ini text size-nya 20. Oke. Oke, gravity center. Oh, sorry. Gravity center. Oke, jadi itu ya. Jadi ini activity kedua. Sudah, baru kita saat di on click dia melakukan pemanggilan intent. Jadi kita kasih sebuah
intent baru ya. Jadi kita kalau di uh, parameternya, jadi kita membuat suatu objek intent ya. Jadi kita masuk ke dalam onClick. Nah, jadi kita kasih intent, sorry, kita manggil intent. Terus kita kasih nama intentnya pindah. Nah, jadi sama dengan panggilan kelas new intent. Oke. Ya, jadi itu. Nah, baru kita akan definisikan bahwa si pindah ini kita akan panggil ya. Jadi kita mau pindah kemana, terus kemudian dari mana. Jadi kita dari main. Jadi dia butuh parameter ya. Kita main activity dot kok bilang dia. Oke. Jadi kita pindah dari main activity dot this yang ini ya. Baru kita pindah ke nama activity-nya explicit. Ini ya, nama ininya ya, explicit. Jadi dot class. Nah, kenapa bukan yang XML-nya, Bang? Ya, karena yang di sini yang explicit activity-nya yang di launch oleh Java-nya di launch akan melaunching dari layout-nya si activity explicit tadi. Ya, makanya kita yang akan panggil adalah di sini karena dia yang akan melaunch atau menjalankan. Begitu. Ya, jadi pada saat kita diklik, nah setelah kita proses intent baru kita start activity. Start activity, pindah, kita running. Kita running. Oke, kita coba klik pindah X. Klik, nah dia masuk ke ini activity kedua. Nah, yang di sebelah sana itu dia life cycle-nya dia lagi proses on stop-nya, tapi dia berada di background. Kalau kita back, dia entry sum lagi. Tapi kalau yang ini kita back, yang sebelumnya tidak terjadi, hanya di activity yang terakhir dibuka. Oke, ya, jadi itu contoh dari penggunaan intent yang explicitnya. Nah, terus kalau yang im-nya gimana? Implicitnya, misalkan kita mau memanggil kontak ya. Jadi kita mau memanggil si kontak handphone kita. Jadi, oh ya kita harus pisahkan nanti ini ya. Jadi si mana ya? Ini saya nah, jadi si on click ini kan satu metode nih, cuma dia akan memanggil dua button yang berbeda, maka kita harus pakai if. Jadi kalau kita ID-nya si button pindah, nah dia kemana? Kalau ID-nya dia pindah X, dia kemana? Kalau ID-nya dia pindah im, bagaimana? Oke, kita misalkan tambah di sini ya, di coding ya, ini kan if view get ID. Nah, jadi dia kalau saat dia mendapatkan ID yang ini ya, r
.id .s .d nah yang ini apa yang X. Nah, dia akan melakukan ini. Nah, set. Oke, tapi kalau dia else v.get id itu id yang nah dia akan melakukan ini. Nah, jadi kita akan membuatnya ini memanggil kontak. Jadi dia akan memanggil si kontak handphonenya kita. Jadi sebenarnya activity itu dimanfaatkan oleh beberapa pemrograman atau beberapa eh, programmer di luar sana untuk memanggil beberapa atau mengirimkan beberapa activity. Jadi misalkan dia ada dari A, dia punya data, dia kirimkan ke activity berikutnya. Juga ada beberapa yang melakukan hal itu. Jadi misalkan kita butuh yang namanya proses pemanggilan dial atau number. Jadi pada saat kita memilih, kita misalkan di sini kita panggil mana? Oke. Jadi kita pemanggilan ini ya. Jadi pemanggilan activity dengan menggunakan si implicit. Jadi dia menggunakan implicit. Misalkan kita punya variabel yang kita sebut dengan phone number atau nomor telepon. Default telepon misalkan kita 085739. Nah, jadi yang ini saat kita pertama kali jalankan, dia akan memanggil sebuah intent yang disebut dengan action dial. Jadi file dial sama dengan intent dot dial action dial. Jadi dia memanggil handphone. Nah, cuma intentnya ini dia membutuhkan sebuah gini baru lagi ya. Sorry, kita ini nama intentnya ya. File ideal intent itu adalah sebuah intent nah, jadi intent itu dia butuh dua parameter ya, intent dot action dial koma ya terus pemanggilan gininya ya proses pemanggilan teleponnya. Jadi dia akan memanggil si variabel telepon ini ya. Jadi prosesnya akan diambil atau diproses oleh si ininya sorry ini kan file tapi int. Nah, jadi dia proses pemanggilannya sorry ini harusnya string yang ini intent. Oke ya, intent action dial, terus kemudian dia butuh yang namanya teleponnya. Jadi tel, jadi untuk pemanggilannya ya, jadi tel pt2 terus kemudian plus si tlpn. Jadi itu ya, jadi dia akan memanggil si variabel telepon yang sudah kita definisikan di awal. Nah, terus
Ini errornya kenapa nih? New. Oh iya, intent new. Jadi kita diminta untuk memasukkan new. Terus setelah itu kita start activity dial intent ya. Hampir sama ya, new intent. Yang bedanya hanya ini kita pakai yang punyanya si Androidnya. Ya, itu ya, titik koma expected. Oppo iki errornya. r.getID dot kenapa harusnya benar di start activity sudah else oh iya else if coba oke ya, terus kita coba running guys. Terminate, kita pindah ke emulator. Nah, jadi kita coba yang pindah dengan implicit. Klik. Wah, iki errornya kenapa ya? Dial intent start activity dial intent. No activity found. Oh, ternyata dia di handphone emulatornya ini dia tidak ada call. Pantes. Nah, jadi kalian ini bisa coba di handphone ya. Jadi karena si di emulator ternyata dia tidak ada activity untuk callnya. Oh, emulator ini tidak ada. Jadi coba kita emulator yang selain ini ya, sistem image-nya nggak ada. Jadi nanti kita coba di handphone ya. Jadi kita di pertemuan selanjutnya kita akan coba jalankan ini ke handphone. Jadi nah, nanti kita juga coba kalau seandainya activity ini dia ngirim data misalkan dari sini ya. Nah, dari sini dia ngirimin data ke sini. Misalkan kalian login terus kemudian selamat datang Johan, selamat datang Jono gitu misalkan. Jadi bisa ke sini. Oke ya, jadi itu kurang lebih penjelasan tentang intent. Jadi overview sedikit. Jadi intent cara pemanggilannya ya. Jadi intent kita buat nama intentnya apa, terus kemudian pemanggilan kelas intent, ya objek intent. Nah, di dalam objek intent tuh dia membutuhkan dua parameter. Nah, parameternya yang pertama dia yang sekarang akan kita berada di activity mana, terus kemudian pindah ke Java atau layout yang mana, itu untuk yang eksplisitnya. Terus kemudian yang intent juga yang im-nya dia butuh intent, jadi ini banyak ya sebenarnya ya. Jadi kita misalkan ada yang send to, terus kemudian ada text, terus ada jadi ada banyak proses di dalam nih action camera button, action call button. Jadi itu semua ada gininya ya. Oke. Nah, terus ingat setelah kita definisikan activity-nya, intentnya,
dan parameternya sudah kita penuhi, tinggal kita panggil start activity. Ya, activity yang dipanggil adalah sesuai dengan penamaannya. Oke, ya sementara itu dulu di pertemuan ketiga ini. Jadi nanti kita akan di pertemuan 4 kita akan coba menjalankan ini di handphone. Bagaimana caranya? Nah, setelah kita bisa jalankan di handphone, kita coba aktivitinya pindah dengan menggunakan data. Oke, terima kasih yang sudah join di kelas mobile programming ini. Tetap semangat dan ikuti terus di playlist kelas, dan ingat aktifkan juga notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video pertama dari kelas mobile programming ini. Oke, terima kasih dan salam programming.